Nah ini nih sedikit pengetahuan nih buat teman-teman semua nih. Kalau ada lambang kayak gini nih, di bangunan ada lambang kayak gini, ini tuh barbershop ya teman-teman ya. Ini tempat cukur nih. Jadi tempat cukur di Jepang ini dia logonya ini. Jadi kalau misalkan logo ininya muter, berarti kayaknya itu membuat kayak kita lebih merasa hidup dan merasa bahagia, senang. Mudah-mudahan teman juga ya, teman-teman sekalian, teman-teman yang di rumah yang saat ini sedang menonton video ini juga, kalian terhibur dan kalian juga merasa senang dan bahagia ya. Bisa ikut jalan-jalan di Miyazaki Jepang ini. Mudah-mudahan sih seperti itu, aku harap gitu. Kalau misalkan kalian senang dengan vlog-vlog aku merasa sangat. Satu kuburan ini satu keluarga teman-teman. Jadi satu keluarga itu nanti kalau ada yang meninggal, nanti dibuka tuh ada pintunya gitu, nanti dimasukin gitu satu kotak gitu. Satu suap lagi. Mantap. Nah ini suasana jam setengah 7 sore di kota Miyazaki Jepang teman-teman, pada saat musim panas ya. Jadi masih terang benderang sekali ya, masih banyak kehidupan di sini dan anak-anak sekolah juga baru pada pulang gitu. Nah di depan sana itu ada bengkel motor Honda ya teman-teman ya. Jadi ada beragam banyak motor Honda tapi yang bekas sepertinya ya, dan sangat estetik sekali. Ada anak SMA cantik itu sambil jalan gitu kan ya. Mewarnai vlog kita kali ini teman-teman. Jadi by the way ini lanjutan dari video yang kemarin ya. Sengaja aku bikin 2 part biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi ini masih di hari yang sama dan dengan pakaian yang sama gitu kan. Di sini juga ada toko kecil teman-teman. Toko pakaiannya. Karena di video yang sebelumnya aku belum sempat jogging, jadi di video kali ini kita akan mencoba untuk jogging tipis-tipis. Oke, dan di depan sini teman-teman ada juga sekolah ya, sekolah anak-anak SMA di Miyazaki. Jadi ada 2 sekolah, yang tadi itu di sana ya, dan ini sekarang yang di sini. Nah ini mereka menggunakan jemputan bis ya teman-teman. Mungkin ada yang rumahnya jauh gitu kan dari sini, karena sekolah SMA di Miyazaki ini nggak begitu banyak ya teman-teman, nggak begitu banyak. Jadi yang rumahnya jauh ya harus pakai transportasi bis gitu. Jadi kalau anak-anak SMA itu belum diperbolehkan naik motor teman-teman. Beda kayak di Indonesia ya, anak-anak Indonesia itu kan SD bahkan anak-anak SMP itu udah pada pakai motor gitu sekolah. Itu kerennya di Indonesia ya. Jadi kalau di sini mereka belum boleh ya, masih pakai bis gitu, naik jemputan bis. Dan paling dibolehkan juga sepeda gitu, kalau yang rumahnya dekat-dekat sini. Nah ini namanya Hyuga Gakuin. Kita harus nunggu lampu merah di sini. Suasananya cukup bagus ya hari ini, benar-benar cerah gitu. Tapi kemungkinan besok akan hujan ini teman-teman. Sepertinya ya, di ramalan cuaca besok ini akan hujan. Jadi kemungkinan aku bakalan di rumah besok, stay di rumah untuk ngedit video juga. Agak sedikit lama juga ya. Jadi ini sekolah Kristen ya teman-teman ya. Ada logonya juga tuh di atas, kayak logo Kristus ya. Sepertinya ini sekolah Kristen. Tapi aku juga nggak tahu teman-teman, karena baru kesini, baru jalan-jalan ke sekitaran sini. Kita coba ke sini, kemudian nanti kita belok ke kiri ya teman-teman ya. Kita sambil jogging biar agak cepat. Oke. Ini aku juga bawa tas teman-teman. Sebenarnya pengen nggak bawa tas ya, biar lebih enak gitu kan joggingnya. Cuman teman-teman, hari ini tuh aku harus bikin video buat endorse juga ya, endorse buku bahasa Jepang. Jadi aku bawa buku bahasa Jepang ini di tas. Tadi sebelum bikin video buat YouTube, jadi aku juga bikin video buat endorse gitu. Sebentar teman-teman.
Di sini ada toko kue ya, toko donat. Tapi sepertinya ini bukan Jepang ya. Mahalo Donut Labo. Nggak tahu lah apa. Dan ini juga ada toko khusus peralatan buat sepeda yang cukup bagus ya. Tergabung satu namanya Yabo. Tapi udah tutup guys sampai belum tutup nih. Sampai jam 7 soalnya. Belum tutup. Karena ini di perkotaan jadi banyak sekali ya toko, banyak sekali apa ya, ruko-ruko. Beda dengan di kampung yang kita tinggali. Ini juga ada seperti apa, kecantikan gitu teman-teman ya, toko kecantikan, spa mungkin ya, seperti spa. Kita harus berhenti sejenak teman-teman. Sepertinya ada yang sakit ya, itu ambulan Jepang seperti itu. Nah di depan sini juga ada Starbucks Coffee buat teman-teman yang suka nyetar. Ini ada bengkel juga teman-teman ya, bengkel mobil di sini nih. Biasa teman-teman yang kerja di Jido Saseibi ini mereka anak-anak TKR gitu, anak-anak yang jurusannya tuh jurusan teknik kendaraan ringan gitu. Tapi banyak juga sih teman-teman aku yang jurusannya kayak dulunya sekolahnya gitu bukan di TKR ya, tapi kerjanya di Jido Saseibi namanya, kayak di bengkel mobil kayak gitu. Kita jogging lagi, lanjut. Di depan sini ada kombi ini teman-teman, ada 7-Eleven. Aku mau mampir dulu ya, mampir dulu sebentar. Kita beli minuman sama mau beli onigiri lah, dikit ya, kita ganjel perut kita. Soalnya aku belum makan juga. Beli kalvis. Sama kita beli ini tuna mayones. Kita beli amunisi dulu tuh. Kita cari tempat buat makan ya di sekitaran sini. Kita makan dulu. Cukup lumayan lapar dari siang aku teman-teman. Alhamdulillah. Ini
Ini beli onigiri satu sama itu aja udah 30.000 teman-teman nih. Udah setara makan Padang ini. Tapi memang hidup di Jepang itu agak sedikit lebih mudah teman-teman. Jadi ya lebih mudah kalau misalkan kita ada penghasilan ya. Kalau ada penghasilan kita lebih mudah di sini gitu kan, bisa beli makan, bisa apa gitu, bebas, nyantai lah. Kita makan onigiri dulu teman-teman. Itadakimasu. Bismillahirrahmanirrahim. Onigiri yang paling aku suka rasa tuna mayones. Teman-teman nanti coba kalau udah sampai Jepang. Sejauh ini sih yang paling enak ini teman-teman, tuna mayones sama shrimp ya, shrimp mayones, udang, itu enak. Sambil ngemper dulu di 7-Eleven nyantai. Soalnya nggak ada orang, sepi di sini. Padahal di pusat kota gitu ya. Biasanya banyak orang-orang Jepang itu mereka hanya numpang parkir doang biasanya di depan-depan 7 gitu. Banyak teman-teman. Kalau malam pun banyak banget. Kalau kita gini ya, sebenarnya nggak boleh lama-lama nongkrong di depan 7 ini kayak gini. Apalagi kalau malam-malam. Apalagi kalau kita nongkrong itu bareng-bareng sama teman-teman ya di depan 7-Eleven gitu, di kombini ngobrol malam sampai lama gitu. Itu biasanya bakal didatengin sama polisi. Kadang-kadang pihak dari kombininya ini nelpon polisi buat dateng gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang baru datang ke Jepang ya. Siapa tahu nggak tahu gitu. Aku pun waktu awal-awal nggak tahu ya, jadi ya sering nongkrong gitu. Terus aku cerita ke orang Jepang gitu kan. Semalam aku di situ di depan kombini ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terus kata orang Jepang nggak boleh loh gitu kan. Nanti mah jangan dilakuin lagi ya katanya. Biasanya nanti kamu bakalan datang polisi katanya gitu. Setelah ini kita lanjut lagi teman-teman. Satu suap lagi. Mantap. Alhamdulillah perut sudah terisi teman-teman. Mari kita lanjut ngevlog lagi ya. Jadi ternyata teman-teman, ini di belakang kombini ini ya, di belakang tadi minimarket, ini ada kuburan orang-orang Jepang yang cukup luas juga ternyata teman-teman di sini. Ini sangat luas ya, sampai ke sana gitu. Di tengah-tengah, di pusat kota ya. Jadi satu kuburan ini satu keluarga teman-teman. Jadi satu keluarga itu nanti kalau ada yang meninggal nanti dibuka tuh, ada pintunya gitu, nanti dimasukin gitu satu kotak gitu. Kayaknya kalau orang Jepang tuh dibakar ya teman-teman ya, kayaknya ya. Aku juga belum pernah nanya sih. Sepertinya kalau orang Jepang itu mereka dibakar gitu. Nanti abunya tuh dimasukin ke kotak dan terus dimasukin gitu. Ini satu marga, jadi satu keluarga gitu. Nah di sini banyak apartemen juga, ada hotel juga ya teman-teman ya. Banyak gedung-gedung besar. Kita coba nanti ke arah sini ya. Jadi ini karena musim panas teman-teman, kameraku ini udah mati berkali-kali ya. Jadi kalau GoPro itu dia kalau panas itu otomatis mati sendiri. Jadi aku ini harus gonta-ganti baterai gitu. Karena biasanya yang panasnya tuh baterainya gitu. Jadi menyebabkan kameranya itu panas gitu. Jadi kalau GoPro itu kalau kita cuma punya satu baterai itu sangat sulit sekali teman-teman. Ini biasanya tuh 2-3 menit kadang mati gitu. Kadang 10 menit mati gitu. Tergantung panasnya, suhunya gitu. Karena musim panas ya, jadi cepet panas gitu. Kemarin pun
pas di musim dingin ya sebenarnya sama, kadang mati gitu karena kepanasan, apalagi ini musim panas jadi tambah cepat gitu. Ini ada tempat cuci mobil juga sama pom bensin ya di sini. Ini masih jauh maghribnya teman-teman ya, karena masih jam 7 pun belum. Maghribnya itu jam setengah 8 gitu. Ini potret anak-anak SMA di sini ya. Jadi memang warga-warga Jepang ini mereka sangat taat sekali ya sama aturan di sini. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan mereka ya mentaati peraturan. Nggak pernah aku ngelihat satu kali pun orang Jepang tuh kayak nerobos gitu, nerobos lampu merah tuh nggak pernah. Mereka pasti berhenti. Kalau misalkan ada orang yang mau nyebrang pun mobil tuh pasti ngalah gitu. Tapi ada juga sih yang mereka nggak ngalah ya. Ya nggak semuanya juga ya teman-teman ya. Pasti sekian persennya. Tapi 80% orang-orang Jepang itu taat peraturan dan mereka menghargai pejalan kaki gitu. Kalau menurut aku. Ada anak-anak kecil juga pada berlarian ya. Itu sepertinya orang asing. Ini di Shimoharacho nih, Shimoharacho ya. Ada bacaannya. Ini ada pabrik teman-teman. Nggak tahu pabrik apa. Cukup kecil ya. Ini macet teman-teman di sini. Tapi orang-orang Jepang itu mereka apa ya? Nggak pernah salip-salipan gitu. Kalau di sini. Jadi meskipun macet tuh pasti kayak nyantai gitu semuanya. Nggak pernah aku satu kali pun melihat orang Jepang tuh kayak nyalip gitu. Serbet-serbet gitu, nggak pernah. Nah ini nih sedikit pengetahuan nih buat teman-teman semua nih. Kalau ada lambang kayak gini nih, di bangunan ada lambang kayak gini, ini tuh barbershop ya teman-teman ya. Ini tempat cukur nih. Jadi tempat cukur di Jepang ini dia logonya ini. Jadi kalau misalkan logo ininya muter berarti dia buka. Kalau logo ininya berhenti berarti tutup. Ini tempat cukur pasti logonya kayak gitu ya. Ingat-ingat tuh. Sedikit info buat teman-teman yang mungkin baru datang ke Jepang ya. Kalau yang udah lama di Jepang kan pasti tahu gitu. Jadi aku pun ya baru-baru ini aja tahu teman-teman ya. Di sini banyak restoran juga teman-teman ya, yang bisa kalian coba. Ada di sana juga ada restoran, di sini juga ada restoran. Itu apa tuh? Matsumoto Kiyoshi. Kayak supermarket kayaknya, sama. Kayak kecapean banget, anak sekolah baru pulang. Nishi Nihon Swimming.
Swimming pool. Oh, ini kolam renang teman-teman. Ini kolam renang buat latihan renang ya. Swimming pool Kurabu. Jadi klub ini Swimming pool Kurabu, klub renang ya, klub renang. Nah, kalau yang di depan situ itu khusus untuk teman-teman yang doyan karaokean tuh. Tuh baca, ada bacanya juga tuh. Karaoke. Ya buat teman-teman yang suka karaoke, kalian bisa karaokean di tempat-tempat kayak gitu. Bebas ya. Sepertinya di depan sana ada sekolah lagi ya teman-teman ya. Karena banyak anak-anak sekolah juga dari sana. Aku selama di Jepang ini belum pernah teman-teman ke tempat-tempat karaoke kayak gini ya. Teman-teman aku pun kayaknya belum pada pernah deh. Soalnya nggak ada yang hobi gitu main-main ke karaoke gitu, dan nggak tahu caranya ya gimana dan lain sebagainya, malu lah. Oh, ini juga ada tempat gym ya teman-teman ya. Bisa nge-gym juga di sini. Tuh, ada tempat buat fitness. Bukan cuman karaoke ya. Apa tuh namanya? Dorinkuba. Oh, jadi tempat karaoke, tempat minum, juga ada tempat fitness teman-teman. Fitness gym tuh, ada gym, ini tempat nge-gym nih. Oh, jadi di sini tempat nge-gym teh. Oh, baru tahu teman-teman ya. Ini 24 jam. Aku pun pengen nyobain sebenarnya nge-gym. Tapi kalau nge-gym di Jepang itu dia bayarnya member gitu. 1 bulan berapa katanya. Ada yang 1 bulannya tuh 6.000, 600.000 tuh. Lagi pada nge-gym ya, kelihatan dari bawah. Tapi aku kadang malu teman-teman ya, takut nggak bisa pakai mesinnya. Mesinnya. Takut nggak bisa pakai alatnya. Kalau nge-gym teh. Karena jarang ya, waktu di Indonesia juga pernah sih kayaknya nge-gym 1 kali 2 kali. Di Indonesia kan murah ya. Waktu itu di Indonesia 1 hari tuh 5.000 gitu. Sama teman-teman. Itu pun ngasal gitu, nggak bisa cara pakainya. Apalagi kalau di Jepang ya, makanya harus ada temen ini teh yang dia sering nge-gym gitu kan. Cobalah teman-teman yang nonton video ini, barangkali kalian sering nge-gym dan kalian ada di Miyazaki, ajak-ajak ya. Aku mau nge-gym juga biar berotot. Ini badan udah kurusan lagi teman-teman. Aduh, kemarin ditimbang itu sekitar 56 kilo. Aduh, nurun lagi ya. Guys, di sebelah sana itu ada apa ya? Ada bangunannya cukup menarik ya, sampai atas gitu. Apakah ada sesuatu? Kita coba nanti nyebrang lah di sana, di depan, terus kita nyebrang ke sana. Nah, kayaknya enak ya teman-teman ya. Kalau kita apartemennya di sini nih, apartemennya udah bagus. Depannya pemandangannya juga bagus nih. Sekitaran sini kan dekat kota ya, dekat stasiun Miyazaki Eki. Terus banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Mau ke mall juga dekat kalau dari sini. Kayaknya enak. Nah, ini yang di atas ini jalur kereta teman-teman. Ini yang di atas ini jalur kereta ya. Karena kita kalau ke kiri itu nanti ke Miyazaki Station. Kali ini kita ke kanan lah. Kita ke kanan dulu. Itu keretanya lewat teman-teman. Jadi kalau kereta di Miyazaki itu di sini ya, kalau di Miyazaki Station itu dia cuma 2 jalur. Jadi cuma ada ke arah 2 arah gitulah istilahnya, ada 2 arah doang. Jadi enak naiknya gitu. Ada ke arah Sadowara ke tempat aku tinggal, terus ada juga ke arah Nichinan ya. Jalanan di sekitar sini sangat saiko ya, sangat bersih sekali. Tidak terlihat sampah sedikit pun teman-teman. Jadi sini ada tempat buat kayak nongkrong gitu kan, buat duduk-duduk ya, yang cukup estetik. Kita bisa foto-foto juga di sini tuh kayak gini, nyantai. Dan ini di depan sini ini ada kayak apartemen ya,
Besar banget teman-teman ya. Apartemennya itu ada berapa tingkat? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tingkat teman-teman. Jadi enak sekali ya kalau tinggal di sekitaran sini. Udah mulai sepi ya. Gak kerasa kita sudah nyampe di jalan raya lagi teman-teman. Ini jalur utama ya. Jalur utama, kalau misalkan kita naik bis itu kita melalui jalur ini. Ini aku pun nggak tahu ya Miyazaki Stationnya ini di mana arahnya. Karena aku dari tadi nggak melihat arah gitu kan. Jadi kemana kaki ingin melangkah, aku melangkah. Sampai ini nggak tahu harus ke arah mana ini guys. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Meskipun cukup melelahkan karena harus berjalan-jalan jauh, berkeliling-keliling, karena aku suka dan sudah seperti menjadi hobiku sendiri ya teman-teman. Jalan-jalan terus sambil pegang kamera ngevlog kayak gini gitu kan, asik sekali rasanya. Bisa berbagi juga ke teman-teman semua seperti apa gitu kan suasana di sekitaran sini. Dan ini benar-benar membuatku cukup bahagia, cukup senang teman-teman. Ketimbang di rumah terus ya, ketimbang di kamar gitu kan dengan kehidupan di sosial media, scroll TikTok, scroll Instagram gitu yang gak ada hentinya. Tapi dengan kita benar-benar terjun ke dunia nyata gitu kan, melihat oh seperti ini keadaannya dan lain sebagainya, itu membuat kayak kita lebih merasa hidup dan merasa bahagia, senang. Mudah-mudahan teman juga ya, teman-teman sekalian, teman-teman yang di rumah yang saat ini sedang menonton video ini juga, kalian terhibur dan kalian juga merasa senang dan bahagia ya. Bisa ikut jalan-jalan di Miyazaki Jepang ini. Mudah-mudahan sih seperti itu, aku harap gitu. Kalau misalkan kalian senang dengan vlog-vlog aku merasa sangat terhormat dan merasa sangat senang sekali rasanya gitu. Terima kasih lah pokoknya atas dukungan teman-teman semua.